ya. Surat Yunus ayat yang ke-53 masih bercerita tentang orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak percaya dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian mereka menuntut untuk didatangkan bukti dan dalil. Nabi SAW kemudian menjanjikan kepada mereka akan mendatangkan bukti dan dalil tentang benarnya apa yang dibawa oleh Nabi. Tapi jika mereka tidak beriman, kemudian Allah akan menghancurkan mereka. Berkali-kali kisah-kisah bagaimana Nabi dituntut oleh orang-orang kafir Mekah. Di antara Nabi SAW pernah diminta untuk meminta supaya malaikat Jibril turun. Ada lagi yang meminta supaya lembah Mekah itu semuanya dijadikan emas. Kata Nabi, Allah bisa dan sangat bisa untuk memutuskan, untuk mewujudkan, untuk mengabulkan apa yang mereka minta. Akan tetapi kata Jibril, ya Rasulullah, kalau lantas kemudian mereka tidak beriman, lembah Mekah ini kami akan penuhi dengan api, kami bakar semuanya. Nabi SAW menolak. Tidak satu Nabi yang Allah utus ke dunia ini, tidak satu Rasul yang Allah turunkan ke dunia ini, kecuali umatnya mengingkari dan menuntut mereka untuk mendatangkan dalil. Terlebih yang disampaikan oleh para Nabi dan Rasul ini berkaitan dengan sesuatu yang tidak tampak oleh mata, tentang surga, tentang neraka, tentang kiamat, tentang kebangkitan, sesuatu di masa yang akan datang yang memang tidak kelihatan.
Maka inilah anak-anak bedanya ilmu dengan iman. Kalau ilmu itu lahir dari penelitian, lahir dari kajian, lahir dari belajar, lahir dari melihat. Peneliti itu bisa melihat, mengkaji. Akan tetapi keimanan itu lahir dari keyakinan. Bagaimana orang, kalau orang ditanya 1 tambah 1 sama dengan 2, dia akan percaya karena dia sudah belajar ilmu matematika bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi ketika disampaikan apakah kau percaya bahwa Allah itu satu, yang berbicara bukan ilmiah lagi, akan tetapi keimanan. Inilah akhirnya Allah yang kemudian menjadikan derajat para sahabat itu lebih tinggi dari derajat umat manapun setelah Nabi dan Rasul. Para sahabat Nabi menjadi lebih tinggi derajatnya dari manusia manapun selain Nabi dan Rasul, bukan karena banyak ibadahnya, bukan. Ada di antara mereka yang masuk Islam umur 60 tahun. Ada di antara mereka yang masuk Islam umur 70 tahun. Ada yang mereka masuk Islam mau perang kemudian meninggal di medan perang. Jadi ibadahnya tidak banyak. Para sahabat Nabi juga bukan orang yang paling mengerti. Dalam arti semua sahabat Nabi itu mengerti tentang aturan agama, bukan. Ada sahabat Nabi yang cuma berjumpa dengan Nabi 1 tahun. Ada sahabat Nabi yang cuma berjumpa dengan Nabi 5 tahun. Ilmu mereka mungkin ada yang lebih tinggi dari ilmunya sahabat, mungkin. Secara mungkin. Akan tetapi kenapa para sahabat Nabi lebih tinggi derajatnya dari umat manapun, dari manusia zaman apapun selain para Nabi dan Rasul? Jawabnya bukan karena ibadah mereka, bukan sekedar karena ilmiah mereka, akan tetapi karena keimanan mereka kepada Allah. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika ditanya tentang Isra Mi'raj, beliau menjawab, jangankan urusan Isra Mi'raj, yang lebih besar dari Isra Mi'raj saya percaya. Bagaimana 17 orang dari Madinah datang ke Mekah, kemudian mengadakan Bai'atul Aqabah, mengatakan, ya Muhammad, jika kau datang, ya Rasulullah, jika kau datang ke tempat kami, maka kami akan membela kau sebagaimana kau membela kami, membela anak istri kami, membela badan kami sendiri. Padahal mereka tidak kenal dengan Nabi pada waktu itu. Ini keimanan. Makanya ketika berbicara dengan keimanan ini, kita hanya bisa mengatakan yahdillahu may yasha, bahwa yang memberikan hidayah, yang mengangkat orang itu menjadi orang mukmin, yang meletakkan keimanan di hati seorang hamba, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahudi itu gak kurang ilmuwan, pintarnya pintar itu bilang, tapi Allah tidak letakkan iman. Nasrani itu gak kurang ibadah, sampai pendetanya gak mau nikah, tapi punya anak. Kenapa demikian? Ibadah mereka hebat luar biasa, tapi Allah tidak meletakkan keimanannya. Ada orang-orang Badui, para sahabat Nabi datang dari kampung, kemudian datang kepada Nabi Muhammad. Apakah saya kalau masuk Islam saya masuk surga? Allah mengampuni dosa saya? Bala, kata Nabi. Ulurkan tanganmu ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mereka tidak pernah belajar dan mengerti tentang apa itu Allah, tentang bagaimana Nabi, bagaimana Rasul, Allah letakkan imannya. Nah, ini yang membedakan. Maka ketika mereka menuntut kepada Nabi bukti-bukti kebenaran yang kau bawa, pembicaraannya tidak lagi dengan ilmiah, walaupun itu ilmiah. Ketika mereka bertanya, apakah yang disebut hari kiamat itu benar? Benar. Dalil naklinya benar. Dalil Qurannya banyak, hampir setiap surat Allah berbicara tentang akhirat, tentang hari kiamat. Sampai di surat Fatihah pun Allah berbicara tentang hari kiamat. Dalil naklinya gampang. Ada orang bertanya, bagaimana Allah bisa mengembalikan sesuatu yang sudah hancur menjadi manusia lagi, menjadi sesuatu lagi? Bukankah manusia kalau mati itu jasad yang hancur kembali menjadi tanah? Bagaimana dia bisa dibangkitkan lagi? Gampang, Pak. Yang namanya orang bisa bikin kursi, itu pasti bisa benerin kursi. Allah menciptakan manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada, Allah bisa.
Jangankan kalau cuma ngadain yang tadinya ada menjadi ada, lebih bisa. Tadinya tidak ada jadi ada, Allah bisa. Manusia semuanya tidak ada, diadakan oleh Allah. Kita tadinya tidak ada, diadakan oleh Allah. Lantas nanti Allah mengadakan kembali sesuatu yang sudah ada, itu gampang. Dari akalnya masuk. Hanya orang yang dimatikan hatinya oleh Allah yang tidak benar, yang tidak percaya akan hal tersebut. Maka ketika mereka bertanya, ya Muhammad, apakah benar siksa di akhirat? Apakah benar azab Allah nanti akan ada? Apakah benar hari kebangkitan orang yang sudah mati dibangkitkan lagi? Jawab Nabi, dijawab dengan 3 jawaban sekaligus. Iya. Wa Rabbi, sumpah demi Allah. Masih gak percaya? Saya bilang iya, gak percaya, sumpah. Masih gak percaya? Innahu lahaq, ditambahin lagi. Itu loh. 3 jawaban diberikan oleh Nabi sekaligus, ya, tentang keberadaan hari kiamat itu. Pertama kata Nabi, benar. Wa Rabbi, sumpah, itu benar. Innahu lahaq, sungguh itu benar. Allah tidak memberikan ini 3 kali menyampaikan penguatan jawaban Nabi ini, kecuali dalam rangka untuk mengokohkan keyakinan kita bahwa ada hidup setelah hidup di dunia ini. Paling gampang bapak-bapak kita kalau ingin menggambarkan hidup setelah hidup di dunia ini, kita di makhluk tidur. Orang tidur bangun lagi. Padahal kita ini kalau tidur nggak tahu apa-apa. Saking nyenyaknya kadang-kadang tidur, maling pulang balik kita nggak tahu. Ya, kalau kemarin haji di Mekah paling enak tidur. Orang tidur enak, benar orang tidur, masjid tidur, habis sholat tidur. Tapi khususnya lidahnya sampai dengkurannya mendengar kemana-mana. Tidur, nggak tahu apa-apa. Yang orang ngomong apa saya nggak dengar, orang bicara apa saya nggak tahu, orang berbuat apa saya nggak tahu. Kemudian dari keadaan itu Allah hidupkan lagi, dibangunkan lagi. Tidur itu gambaran dari mati, Pak. Kalau kita mau tidur apa doanya? Bismika Allahumma ahya wa ahya. Kau yang menghidupkan, kau yang mematikan. Bangun tidur jam-jam. Alhamdulillah ahya ma'adama. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Tidur dikatakan mati. Allah membangkitkan kita saat kita dimatikan. Bapak selalu tidur, besok bangun, tidur, besok bangun, tidur, besok bangun. Sampai nanti kalau tidur gak bangun-bangun lagi. Itu kan sudah gambarkan bahwa Allah bisa menghidupkan lagi nanti dia. Maka hanya orang yang tidak punya akal yang mengingkari adanya hari pembalasan. Hanya orang yang matanya memang ditutup oleh Allah yang tidak mempercayai adanya akhirat. Pasti lah. Ya. Senang tidak senang, suka tidak suka dengan Allah. Kalau tidak ada akhirat, Allah tidak adil. Kenapa tidak adil? Permasalahan di dunia ini banyak yang tidak selesai. Nanti diselesaikan di akhirat oleh Allah dengan seadil-adilnya. Nah, kalau tidak ada akhirat, tidak adil. Maka Allah ada menghidupkan, dibangkitkan kembali. Wa ma antum bimu'jizin, kata Allah, dan kalian gak bisa menghindari itu. Ada orang mati supaya saya gak bisa dibangkitkan, kalau mati bakar saja buang laut. Supaya saya gak bisa dibangkitkan lagi sama Allah, gak bisa dibangkitkan, buang di 7 lautan sekaligus abu jasad saya, tetap Allah bangkitkan kembali. Tetap semuanya dikembalikan kepada Allah untuk menghadapi hisab tersebut. Ya, maka kalian tidak ada yang bisa menghindar dari hal tersebut. Baik orang mukmin, baik orang kafir, siapapun akan menghadapi hari kiamat. Dan makin hari ada rahmatullah. Nabi SAW pernah mengatakan antara saya diutus dengan hari kiamat seperti ini. Dan menempelkan tangan. Antara saya diutus dan hari kiamat seperti ini. Itu 1400 tahun yang lalu. Bagaimana sekarang? Alamat kecilnya ada semua. Meninggalnya Nabi Muhammad, terjadi perpecahan di umat Islam, banyak gempa bumi, bencana,
Masjidnya bagus-bagus, tapi dalamnya kosong. Banyak orang pintar ngomong, tapi gak ngerti agama. Sekarang Syuribatil umur, minuman keras diminum. Atau ar-rajul zaujatahu wa aqaumah. Banyak suami taat sama istri tapi durhaka sama ibunya. Banyak laki-laki anak baik sama temennya, durhaka sama bapaknya. Tuharatul kainat, lahirnya penyanyi-penyanyi dengan pakaian yang sudah beres. Lahirnya awal akhir umat ini pekerjaannya melaknat para pendahulunya, mencaci maki para pendahulunya juga ada. Semua yang saudara-saudara sudah ada di hari kiamat. Banyak orang mati mendadak, dirinya mati. Diangkatnya keberkahan, hilangnya keberkahan. Tanahnya subur, alamnya kaya, tapi gak barokah. Hartanya banyak, tapi gak barokah. Hilang keberkahan, tandanya hari kiamat. Tinggal tunggu tanda yang besar saja. Turunnya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, Nabi Isa, matahari terbit terbalik, khuruj Da'bah, keluarnya binatang melata, sampai kemudian terjadi hari kiamat, lahir api besar yang menggiring manusia, sehingga kemudian terjadinya hari kiamat. Pasti. Ya, tapi tidak ada yang tahu kapan hari kiamat tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Walau lanamun annas tuhuni likulli nafsin, ikut tiap-tiap kedua awal. Kedua tiap-tiap nafs zalaman kana zalimi li akun kullu nafsin kafarat kufur sapa kullu nafsin ma utawi barang fil ardi ing dalem bumi jami'an sekabehe minal amwali saking mal laftada teman-teman nebusi saben nafs bihi kelawan ma minal adab saking adab yaumul kiamat di kiamat. Kata Allah, nanti hari kiamat itu kalau orang kafir itu suruh menebus adabnya Allah yang diperlihatkan yang akan mereka hadapi pada hari itu dengan seluruh dunia ini, mereka pasti mau. Kalau mereka jadi orang paling kaya, dunia ini semua miliknya, kalau mereka disuruh nukar dengan siksa hari itu, mereka pasti mau. Begitu berat-beratnya siksa itu, mereka pasti terima. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berkata kepada orang kafir itu, kata Allah, orang-orang kafir, bagaimana kalau siksaan kalian ini kalian tukar dengan dunia besar segala isinya? Kalau kalian punya harta kaya raya, tukarkan dengan adab ini supaya kau tidak ada. Mau? Apa jawab mereka? Bala ya Rabb, mau. Jangankan itu, seluruh dunia ini kalau punya kami akan berikan kepada engkau. Yang penting kami tidak disiksa. Apa jawab Allah? Gak percaya. Jangankan suruh itu, suruh ucap la ilaha illallah saja tidak mau. Apalagi suruh menggunakan semua anak. Kalau mereka tahu. Jadi alhamdulillah, apa yang ada di dunia ini yang sekarang kita agungkan, sekarang kita sembah, kita besarkan, dibanding dengan azabnya Allah, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Bagaimana orang melihat azab pada hari itu, sampai seorang ibu tidak akan ingat dengan anaknya, anak tidak akan ingat dengan ibunya, suami dengan istrinya, sampai orang yang di sebelah pun tidak tahu beratnya azab pada hari itu. Jadi kalau Bapak jadi orang paling kaya, tanahnya seluas dunia ini, emasnya segede dunia ini, Pak mau gak kalau ditukar kata Allah dengan azab ini? Pasti mau. Pasti. Hari itu ketika mereka melihat, maka apa yang Allah berikan dalam hidup kita ini dari berbagai nikmat, rezeki, fasilitas, gunakan untuk membebaskan diri kita dari api neraka. Sebab di akhirat itu berat. Kalau tidak gunakan semua, gak cukup. Bayangkan Nabi ibarat orang yang bersedekah, ibarat orang yang diikat tangannya, diikat kakinya oleh musuh. Kemudian dia lepaskan satu persatu sampai akhirnya dia bebas dari api neraka. Itu baru namanya orang yang mengerti tentang apa yang dia akan hadapi di hadapan Allah hari kiamat. Kita sekarang tidak mengerti. Yang saya sering katakan, orang yang paling menyesal nanti hari kiamat itu 3 orang. Satu, orang yang banyak hartanya tapi ketika hidup gak sempat menggunakan untuk kebaikan.
sibuk cari duit, beli tanah, beli rumah, beli emas, ngumpulin duit, mati. Begitu mati, anaknya sedekah, bikin masjid, bikin mushola. Itu bapaknya yang ngumpulin duit, nangis di akhirat. Kita ngomongin sudah kumpul, anak itu semua ganjaran. Yang gak kepala siapa? Anaknya. Kan anaknya dapat dari bapaknya saja. Iya, tapi statusnya kan dari warisan, bukan pemberian. Anaknya pakai sedekah, itu kita yang mati. Orang yang tadi ngumpulin duit, sibuk buat sedekah, sibuk ngumpulin, memperbanyak, sampai buat 7 turunan, dia lupa menggunakan jalan Allah. Nanti dikubur dia nangis. Ya Allah, aduh, nyesel. Kenapa saya bukan dulu yang menggunakan? Jatuhnya. Yang kedua, orang yang ketika dirinya sibuk ngajarin ilmu tapi tidak mengamalkan. Ternyata muridnya lebih taat. Bapak ngajarin anak, sholat tahajud, sholat duha, baca Quran. Kita bapaknya nggak pernah. Begitu di akhirat coba ketemu, anak itu pun bisa mengkorok gadar itu. Tapi kita tidak dicalon doang, untuk melu. Ngajakin doang gak pernah ikut, dia akan menyesal luar biasa. Makanya yang sering kita katakan ngaji kita ini ngaji amal, bukan memperbaiki amal orang. Saya berbicara depan bapak-bapak bukan berarti saya membenerin bapak-bapaknya lagi bawa, bukan. Saya benerin badan saya sendiri. Badan saya sendiri. Karena yang paling banyak salah, paling banyak gak benar ya badan saya. Kalau bapak-bapak lebih bagus. Jadi benerin badan saya sendiri, bukan badan bapak. Kita benerin amal kita saja, gak perlu mikirin amal orang. Gak perlu memperbaiki amal orang. Kita tidak akan ditanya tentang amal orang, tapi kita akan ditanya pertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Lebih dari itu, sambungkan, sampaikan, ajarkan kepada orang. Yang utama kita mengamalkan. Makanya orang-orang dulu tuh gak boleh belajar ilmu sampai mau mengamalkan. Mau nambah ilmu baru, nanti dulu, udah diamalin tuh. Bab, sholat, duha. Dasar ganti babnya sholat witir. Duha itu udah jalanin belum? Belum, akan tidak. Udah jalanin baru kita tidak apa. Kalau belum dijalanin gak usah tidak apa. Itu orang dulu Pak. Dulu ada khotib khutbah Jumat 20 tahun materinya itu doang gak ganti-ganti. Kata yang hadir ini gak ada materi lain apa ustaznya. Kayaknya modalnya pas-pasan jadi ustaz. Wah itu aja materi. Begitu ditanya apa dia khotibnya, Pak, kalau bapak sudah mau ngamalin apa yang saya omongkan itu, baru saya ganti materi. Saya khutbahkan 20 tahun aja belum dijalankan, kok ustaz ganti. Al-ilmu lah, al-ilmu alih kata ambil tadi. Ilmu itu akan menuntut kita sampai kita mengamalkan. Analun, orang yang paling rendah, orang yang paling hina adalah orang yang ketika perbuatannya bertentangan dengan ilmu. Ya, jadi itu adalah ilmu. Bukan benerin orang, benerin diri kita masing-masing. Supaya ketika kita berada di hadapan Allah dan di hari kiamat, kita tidak menyesal. Yang ketiga, orang yang bawahannya lebih tinggi derajatnya daripada dia. Saya di rumah punya pembantu saya kalau malam sholat tahajud, sholat witir, dia sholat duha, saya sibuk kerja, sibuk usaha, lupa sama ibadah. Begitu di akhirat, pembantunya derajatnya lebih tinggi. Apa kata majikan? Ya Allah, anak buah kita kan. Itu formatnya kan begitu. Kok dia di sana, saya di sini. Saya lebih tinggi, dia anak buah saya, ya Allah. Kata Allah, iya. Tapi dia sholat, kamu enggak. Dia sholat duha, kamu enggak. Dia sholat witir, kamu enggak. Jangan tanya, hari ini dia lebih mulia derajatnya dari kamu. Itu dia nyeselnya luar biasa. Oh, dohong pengen diperlukan. Dari keusran mubin, dan hari itu kerugian penyesalan yang sangat berat. Maka apa yang ada di dunia ini Allah berikan dalam dunia, jadikan tujuan. Umur, waktu, sehat, harta, rezeki, apapun.
Hidup nggak lama banget, tapi sisaannya lama, balasannya panjang, efeknya berat, efeknya panjang. Yang pendek ini akan berakibat kepada yang panjang. Entah itu nikmat yang panjang, entah itu adab yang panjang. Maka gunakan itu untuk membebaskan kita dari hadapan Allah. Kayak sahabat Nabi berebut. Ada seorang laki-laki, Pak. Kebetulan dia punya pohon kurma. Kurmanya jatuh di rumah, pohon kurmanya itu miring, jatuh ke rumah tetangganya. Tetangganya itu orang miskin. Tiap hari ngambil kurmanya. Si punya kurma datang sama Nabi, ya Rasulullah, ini tetangga saya tiap hari ngambilin kurma saya yang jatuh. Itu kan pohon kurma punya saya, dia ngambil aja. Dipanggil tetangganya, Rasulullah, saya orang miskin dan saya nggak pernah ngambil pohon dari pohonnya. Tidak, ya Rasulullah, yang jatuh yang saya ambil. Kata Nabi, apa yang diambil oleh tetanggamu itu diberikan pahala sedekah. Bagaimana? Apa dia? Laki-laki itu, ya Rasulullah, tolong kasih tahu sama tetangga saya, jangan ngambilin kurma saya yang jatuh. Itu punya saya. Udah itu saja. Dilobikan oleh Nabi. Bagaimana kalau kebun kurmamu itu ditukar dengan kebun di dalam surga? Biarkan tetangga kamu. Gantinya kau berikan kebun di dalam surga. Apa kata? Gak, ya Rasulullah, tolong kasih tahu dia, jangan ngambilin kurma saya. Sahabat yang hadir kaget. Loh, amat gue. Mau ditukar kebun surga gak mau. Begitu dia pergi, ada seorang sahabat datang. Yang mendengar itu, dia ikuti yang punya kebun kurma itu, datang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, punya saya beli, saya nggak jual. Bapak tidak sebutkan harga, saya beli. Berapa aja saya beli? Wah, nggak saya jual. Saya akan sebutkan harga yang saya beli. Baik, kalau gitu saya jual 10 kali lipat dari harga pasar. Kata sahabat ini, saya beli. Baik. Kata yang punya kebun, doon. Pasaran 10.000, ditunggu 1.000. Begitu saya diberi, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi engkau mengatakan kebun kurma akan ditukar dengan kebun dalam surga. Iya. Masih berlaku ya Rasulullah? Masih. Ya Rasulullah, kebun itu sudah saya beli. Sekarang saya serahkan kepada engkau, saya tukar dengan kebun yang di dalam surga. Dia terima mereka. Dia tukar 10 kali lipat. Kalian enteng. Enteng. Kita kalau sedekah berarti duit cemburuan. Mau ngamis itu dikasih. Iya kan? Wah, ini ngamis kan. Emang surga murah. Enak aja kan. Saya kan sedekah ya Allah, berapa? 1.000, gue kata torok kan gitu. Iya, torok tuh rokok. Kembali beli rokoknya berapa? 2.000. Rokoknya 18.000. Jadi surga lebih mahal dari rokok. Ayo. Wow. Dan sahabat tahu nilai itu di hadapan Allah. Surga itu luar biasa. Jangankan 10 kali paksa beli. Apa jawab? Iya baik pun menapis ngomong Ustaz. Pasti. Kabar ngomong si Anu kan kurang jelas. Itu Nabi ngomong intinya sampai akhir zaman. Siapapun yang menggunakan hartanya di jalan Allah digantikan seperti itu. Kok malah melihat percaya kita di bodoh. Udah kayak kalau tentu mancing suah jadi tawar-tawaran. Maka dari Allah Nabi meninggal tidak ada waktu sisa sedikit pun di rumah. Tidak ada sama sekali. Bahkan untuk masak pun malam itu setelah Nabi menguburkan, umat mukminin para istri Nabi perlu meminjam gandum kurma untuk mereka makan. Perlu meminjam minyak untuk dinyalakan api. Tidak ada apa-apa dulu. Kalau datang kalau sedekah seperti orang yang tidak pernah miskin.
kalau sedekah tidak berbisa. Ayo kita tadabbur. Hanya dengan Allah. Apa yang ada di dunia Allah berikan kepada kita dari fasilitas hidup di dunia, umur kita, sehat kita, apapun, silakan kita nikmati. Tapi dalam rangka tadi untuk membebaskan kita dari api neraka. Kasih kendaraan gunakan untuk kebaikan, ngaji, ibadah, hal yang baik, hal yang bermanfaat. Umur juga demikian, harta juga demikian. Gunakan untuk hal yang baik, hal yang bermanfaat, terutama bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Nanti jangan sampai seperti orang kafir. Kalaupun mereka suruh membebaskan, kalau mereka sudah hari itu udah berlaku. Ya Allah, Pak, belum mau tanah yang lingkar ditukar kalau neraka. Belum ditukar tanah lingkar kalau neraka. Ya Allah, ya Allah, seperti saya dalam masuk neraka. Ya Allah, baru percaya. Dia pengen tanah yang kalau betul benar pondok baru belum. Nggak percaya. Nggak bisa. Ya, wasalu lan nasirakan sama wake anda mata yang ketuung ala tarkil iman ing atas meninggalkan iman. Nanti hari kiamat itu para pembesar-pembesar, tokoh-tokoh orang kafir yang suka nyesatin orang, yang suka merusak orang, nyesel. Jangan ajak orang nyembah patung, jangan ajak orang mengingkari Allah, jangan ajak orang menjadi kafir. Tokohnya Yahudi, tokohnya Nasrani, tokohnya orang-orang yang rusak, orang yang sesat itu. Nanti hari kiamat kelihatan tadi. Nikmati dan ketuhung, takut, cuma dia tutup-tutupi kenapa? Gengsi. Bukan jalan anak gue, sila gue bingung, ada pengen bersih, harus ngajak-ngajak. Takut mereka. Tidak ditampakkan saja oleh mereka. Kenapa? Khawatir anak buahnya itu meledekkan mereka. Masya Allah. Lama nalika ra'ahu wa rubihi sapa alladzina al-adaba ing adaba ing tadsi ahfahan nyamaraken ha ing nadamah saperu asawum saking pembesar-pembesar manusia alitu afa ing saking wong kan apes alladzina kang adallu nasarakan saperu asawum ing du'afa makhofatan ta'yir haliwati makhofatan haliwati at-ta'yir ngaleng-ngaleng ngisin-ngisin ditutup-tutupi ya kan di Quran dikatakan ada mubarakna wasadatuna ya Allah ini yang dulu ngajakin kita sesat, ini yang dulu ngajakin kita rusak, ini dulu ngajakin kita melawan engkau. Berikan dia ada 2 kali lipat dari yang kami terima. Maka orang kalau mengajarkan jelek kepada orang lain, dia akan menanggung semua orang yang berbuat jelek atas ajarannya tersebut. Kita ngajarin anak nggak benar, Pak. Anak kita ngajarin anaknya nggak benar. Anaknya ngajarin anaknya nggak benar. 7 turunan. Yang pertama ngajarin siapa? Bapak. Tanggung jawab dan siapa? 7 turunan tanggung. Yang melakukannya anaknya dosa, kitanya juga yang ngajarin dosa. Makanya ada dosa kecil itu berubah jadi dosa besar, Pak. Dosa itu kecil berubah jadi besar. Satu, kalau orang yang melakukannya itu senang. La ilaha illallah, harus berbuat dosa kok senang. Tuhan tetap tipu kalau itu. Senang. Itu kecil besar. Bukannya takut kok malah senang. Yang kedua, kalau orang yang melakukannya iman yuktadabi, orang yang diikuti. Anak kan melihat apa? Anak melihat orang tuanya. Maka dosa kecil bagi orang tua itu jadi besar. Kenapa? Karena anak akan mengikuti. Begitu juga ustaz kecil jadi besar. Kenapa? Karena akan diikuti oleh murid-murid itu. Makanya ulama dulu mengatakan yang makruh haram bagi seorang yang diikuti oleh orang lain. Kenapa? Karena akan diikuti. Kalau bagian ini keberatan. Karena diikuti. Orang awam nggak pakai peci aman, Pak. Sholat nggak pakai peci nggak ikut. Ustaz sholat nggak pakai peci. Yang lain ikut. Ustaz dulu peci, Pak.
diikuti kan? Ya. Yang ketiga, kalau dosa kecil itu dilakukan terus-menerus, nggak kecil, besar. Kata Nabi, dosa kecil seperti ranting, dikumpulkan 1 hari 1000 ranting, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun berapa ranting. Begitu ranting sudah terkumpul seperti gunung, nyalakan, bakar itu yang mengumpulkan. Wakudia dan ditetapkan bainahum dan putusakan bainahum antara manusia bainal khalaik antara disakai makhluk bil qisti lawan adil bil adli lawan adil. Nanti hari kiamat semua akan diadili oleh Allah. Manusia, binatang, semua makhluk. Sampai kalau ada kambing kata Nabi berantem, satu ada tanduknya, satu nggak ada tanduknya, diadili oleh Allah. Ayo sini. Kenapa kau tanduk temenmu? Itu kambing, Pak. Bedanya kambing itu setelah diadili, diputuskan oleh Allah, mereka dikembalikan jadi tanah. Ya disiksa. Kita boleh kita sekarang bisa menipu orang. Kita salah, kita tutupi jadi menang. Kita jelek, kita tutupi jadi baik. Boleh. Tapi di pengadilan Allah itu tidak ada. Tidak ada pengacara, Pak. Saksinya banyak. Tidak bisa mikir. Boleh kita curangin orang yang dicurangi nggak tahu, nggak terasa dicurangi. Kita curangin, boleh. Dikira Allah tidak putuskan, dan putuskan. Kalau kita tidak dizalimi orang, disakiti orang, kita nggak bisa balas, nggak usah ikut. Tuntut nggak kan? Tonggo ini sudah ngumpul awas. Nggak selesai. Rentak lawan, gede, urus dilawan, bina-bina. Tunggu saja di akhirat. Pasti diadili, pasti. Sekecil apapun, sekecil apapun. Dan Allah hakim seadil-adilnya. Allah tampilkan semua saksi, semua bukti. Orangnya nggak ngaku, enggak ya Allah, saya nggak curang, kata Allah. Tangannya ngomong, kakinya ngomong, buminya ngomong, saya saksinya, kata Allah. Tangannya, catatan malaikat, diamkan sih. Nggak bisa orang lain, nggak bisa mungkin. Tangannya saya ngambil ya Allah. Itu pengadilan Allah. Maka sebelum kita diadili oleh Allah, selesaikan urusan. Selesaikan kezaliman kita dengan manusia. Nabi SAW di akhir umur yang dalam keadaan sakit sekali mengumpulkan para sahabat. Kalau ada yang pernah saya sakiti saya sekarang. Pukul saya, kalau ada yang pernah saya pukul, ayo pukul saya sekarang. Berdiri bukas, kata bukas saya Rasulullah. Kau dulu pernah pukul saya. Sekarang saya mau pukul kau ya Rasulullah. Saya minta kisos. Diambilkan tongkat Nabi, kalau dia megang tongkat, dia pukul. Gak adil ya Rasulullah. Kau pukul saya tanpa baju, sekarang kau pakai baju. Buka perut ya Rasulullah, buka baju. Sahabat Nabi udah mondok lagi. Dipukul dong, minta balas. Kata Nabi, biarkan juga. Ayo pukul saya sekarang. Lagi sakit itu kan. Pukul saya sekarang. Bila Nabi buka bajunya, itu sahabat datang mau melukkan. Ya Rasulullah, bukan itu yang saya inginkan, tapi saya inginkan Rasulullah yang terakhir dari dunia ini adalah supaya kulit saya bersentuhan dengan kulit, saya tidak terkena api. Sampai kan ayo pukul saya sekarang sebelum nanti hari kiamat. Makanya kalimat yang sering kita sampaikan, dulur-dulur, saudara-saudara, kalau yang meninggal ini manusia biasa, akan menyakiti Tuhan. Benar itu, gak main-main. Mohon dimaafkan. Kalau tidak, diselesaikan di pengadilan Allah. Nah kalau orang sudah minta maaf, ada perselisihan, sudah minta maaf, udah berbaikan. Bagaimana di akhirat? Diadili lagi oleh Allah. Ada dua versi. Versi yang pertama, diadili oleh Allah, diputuskan oleh Allah, tapi tidak ada hukuman. Karena selesai di dunia ini. Yang tahu, saya mukul orang. Yang mukul tidak ada orang untuk saya. Kata Allah, kata saya sudah minta maaf ya Allah. Dulu waktu di dunia. Kata yang saya mukul, saya juga udah maafkan. Diadili dulu kan. Kenapa kok mukul? Ada yang mengatakan kalau itu sudah minta maaf dan dimaafkan, tidak ada bisa. Walhasil dua-duanya tidak lewat. Ya, sekarang terus
ditanyakan oleh Allah. Sampai kambing nanduk temannya sama kambing pun akan ditanya oleh Allah. Sampai orang nginjek tanah orang tanpa izin yang punya ditanya oleh Allah. Mau senang tegal itu dia terkait sambil ratu orang. Izin Allah ditanya. Diputuskan semuanya dari yang terkecil sampai yang terbesar semuanya. Rabbul adzali utawi khalaiqi la yuzlamuna wa la yuzlamuna kami syai'atin sebiji-biji. Tidak ada yang zalim. Enggak bakal Allah curang. Enggak bakal Allah berpihak ke satu orang. Tidak. Allah putuskan semuanya. Ala eling-eling nastumuni lillahi tetap betul ya Allah ma utawi barang bersama wanin dalam saking langit wal ardi lan bumi. Orang yang disuruh bersedekah tidak mau, suruh membebaskan dirinya dari api neraka tidak mau, apa kata Allah? Ingatlah, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semuanya itu punya Allah. Rumah kita, harta kita, nasi yang masuk ke dalam mulut kita, hakikat sebenarnya punya Allah. Jangankan kita mau ngasih yang punya kita ngasih sesuatu yang dikasih oleh Allah ini tidak kuat. Bagaimana kalau ngasih punya kita? Gak bakal. Ini kan semua punya Allah, kata Allah. Kepunyaan saya, dan saya gak butuh kalian harus ngasih ke saya. Tidak. Itu kan kembali kepada kalian, kata Allah. Ini namanya amal. Kalau kalian sedekah, kembali kepada kalian. Bukan saya jadi kaya, bukan, kata Allah. Kepunyaan saya semua yang bilangin dari itu. Inna wa'dallahi sebenarnya janjina Allah bil ba'si kelawan kebangkitan wal jazaa pembalasan hak waliku hak sabitun kan tetap. Walakin ala tetapi aksaruhu Doi akhir manusia nas ikulai alamuna orang waruhi. Kebanyakan orang tidak tahu, tidak sadar itu bahwa jazaa itu ada, balasan itu ada. Ya kalau kita lihat Masya Allah Pak, dari satu lingkup, satu kampung, dua kampung, orang yang taat dan orang yang tidak taat. Alhamdulillah kalau kita tinggal di negara yang banyak orang taat, banyak orang yang beribadah. Kalau kita datang ke negara-negara orang yang tidak ibadah, Masya Allah, pantas teratur dibuang ke sini. Orang udah melakukannya kayak binatang, perbuatan udah kayak binatang. Ya. Maka kita tidak bersyukur bahwa Allah meletakkan kita, membimbing kita, memberikan taufik untuk selalu bisa beribadah. Kayaknya kalau negara-negara yang lain, mau coba berkunjung ke negara-negara yang non muslim, yang muslim yang minoritas, ya bagaimana kelakuan mereka? Alhamdulillah. Ya. Seolah mereka tidak percaya bahwa yang mereka perbuat akan dibalas olehnya. Pasti akan dibalas. Dari kata menggunakan dari sebab kedua utawi Allah iku yuhi dan kamu lipakan wa yumin dan kamu matikan wa ilaihi lan terparing Allah turja'un dan dibalikakan satu sirkabe bil akhirat ing dalam akhirat. Wa yujazikum man ngawales Allah min sirkabe bi amalikum lawan sakit amal sirkabe. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan semuanya akan mati kembali kepada Allah. Matinya boleh beda-beda caranya Pak. Ada yang mati di Mekah, tinggal di Mekah. Ada yang tinggal di dalam tanah, ada yang tinggal di atas udara, ada yang tinggal di dalam laut sebelum, tetap semuanya kembali kepada Allah. Semuanya akan menghadapi pengadilan Allah. Semua akan menghadapi apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini tentang keputusan-keputusan Allah nanti. Pasti benar. Mau cara bagaimanapun, tanda dan asbab, caranya boleh berbeda-beda, tempat matinya boleh berbeda-beda, tapi orang mati tetap kembalinya kepada satu hal, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan bisa lepas. Ya ayuhan nasu, ya ayuhan nasu, menurut saya tegesi alam kata ahli Makkah. Kerja aku teman-teman bistakum ing sira kabeh aku mau idatun nasihat rabbikum saking pangeran sira kabeh. Kitabnya dari kitab ibu tetap ing dalam kitab ma utawi barang laku. Kalian perintah laku melakukan lekakakan manfaatkum kedui sira kabeh wa alaikum lan kang lekakakan bidarat alaikum ing atas sira kabeh. Wa huwa lan utawi kitab Al-Qur'an
Kata Allah, wahai umat manusia atau wahai orang-orang Mekah, ketika ayat ini diturunkan dan maksudnya adalah semua umat manusia, Allah sudah menurunkan nasihat bagi kita semua, Al-Quran. Kalau orang pengen dinasihati sama Allah, baca Quran. Baca Quran. Kalau kita baca Quran, kita dinasihati oleh Allah. Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal, seorang komandan perang yang kemudian masuk Islam, beliau kalau baca Quran, Qurannya diletakkan di kepala, ada kalam Rabbi, ini omongan Allah, ini nasihat Allah. Makanya kalau dibacakan Quran jangan ngobrol, dibacakan Quran jangan tidur, dibacakan Quran jangan bercanda. Istami'u, dengarkan itu. Kenapa? Bapak nasihatin anak, gak didengerin sama anak. Anak ngobrol, main handphone, marah. Usul. Bagaimana kalau Allah yang bicara, sementara Quran itu nasihatnya, isinya segala yang baik Allah perintahkan, segala yang akan mencelakai kita Allah ingatkan, Allah larang supaya kita jatuh ke situ. Maka cukup Al-Quran sebagai nasihat. Kata Nabi, saya berikan kalian dua nasihat, satu bisa ngomong, satu gak bisa ngomong. Yang bisa ngomong ya Rasulullah, Al-Quran, kita Allah. Yang gak bisa ngomong, mati. Ambillah dua itu sebagai nasihat. Nasihat dengan Al-Quran, ambil nasihat dengan kematian. Kalau kita kadang-kadang pengen dinasihati, pegel gitu, hati lemah, pegel hati berbuat baik, pengen nasihati, datang ke kuburan, lihat orang yang mati, lihat kuburan. Ya Allah, ujung-ujungnya di kubur kamu. Baca Quran, kaji Al-Quran. Cuma sayangnya kita kita ini kalau baca Quran seolah-olah Al-Quran bukan menasihati kita. Quran itu bukan ngajak bicara orang lain, Quran itu ngajak bicara kita yang baca. Ketika Allah berbicara di Quran itu bukan berarti bicara itu orang Mekah, itu orang kafir, itu orang Quraisy, itu orang Israel. Bukan, kita yang baca. Kayak bapak ngomongin anak, nah, mungkin ya, anak wow, kelakuannya mungkin. Dulu ada orang perbuatannya begini. Kita cerita sama anak. Tujuan bapak apa? Supaya anak jangan mengikuti perbuatan. Tapi sebenarnya yang dimaksud oleh bapak itu menceritakan itu anak apa ceritanya? Anak. Nah ketika kita baca Quran, Allah menceritakan itu dari Israel. Maksudnya buat Muhammad yang baca Quran, jangan kalian seperti ini. Kita kadang-kadang kalau baca Quran diarahkan ke orang, Pak. Si Anu. Oh, si Anu kok ayat kok kendut ya. Ini yang kemudian melahirkan paham sesat di kita ini. Ayat ajarkan ke orang. Tapi kan ayatnya tentang orang kafir tadi. Iya, ambil hikmahnya. Bukan berarti kita suruh jadi orang kafir, bukan. Maksudnya jangan perbuatan kita seperti itu. Walaupun kita orang mukmin, kelakuan jangan kayak kelakuan orang kafir ini. Jadi kita yang diajak bicara. Oh sekarang ada orang ngomong, jangan ngomong kafir kan? Saya mau enggak, saya mayat ini, dia mayat itu. Al-Quran tidak mengajak bicara orang yang tidak membaca. Quran mengajak bicara kita yang membaca. Kita senang lagu yang enak, kalau senang lagu dangdut, senang dengerin lagu dangdut. Lagu apa? Secangkir kopi. Dengerin, enak sampai ngelamun-ngelamun. Kenapa? Senang saya lagu. Barang baca Quran 5 ayat, ngomong. Suaranya bernyanyi fulana itu mendus, dan Allah kalau nyanyi dengan suaranya itu ada bukan? Baca Quran, dibaca Quran. Siapa sih ngaji yang sendiri? Astagfirullah. Kayaknya jika orang itu salah satu standar Pak, subur tidaknya keimanan kita ini itu bacaan Quran. Orang mukmin nggak pernah kenyang dari Quran. Kalau orang imannya sehat, dia nggak akan pernah kenyang dari baca Quran. Baca 10 ayat, nambah lagi. Dengar ayat, pengen hidup sehat. Kalau orang bagaimana sakit, 5 ayat saja. Wah, ini ayat ini.
tipis. Begitu imamnya rakaat pertama baca suratnya pendek, Ar-Rahman sampai selesai. Ar-Rahman, Masya Allah. Saya bilang paling rakaat kedua pendek, Al-Waqi'ah sampai selesai. Dalam hati saya menaur, syukur Imam Mahdi. Kalau berpikiran, berserobong pada waktu, pegel, ajar Ar-Rahman. Karena iman kita tinggi. Ya. Dulu Sayyidina Umar itu menghatamkan Al-Quran satu rakaat. Ngatamin Quran satu rakaat dalam sholat. Ya begitu. Ada sahabat Nabi itu Imam Abu Hanifah itu setiap kali yang belajar Quran, kadang belajar Quran dalam keadaan ruku. Boleh baca Quran ruku? Boleh. Di tempat beliau di rumahnya saja setiap kamar beliau menghatamkan Quran per ruangan lebih dari 40 kali. Habis. Enak. Nah saya juga sering hatam Quran, saya tidak sholat kul putul balen serupa. Hatam. Kalau orang imannya sehat, dia tidak akan kenyang Quran. Terus apa enak. Ya, memang dasar kitanya. Ya, iman saya ini Pak. Kalau pertama Rahman kalau kita, nggak berapa. Itu kan panjang. Kalau hatinya sehat, Pak, imannya sehat, nggak lama. Nonton bola ngatur kuat kok. Kuat. Ngatur itu boleh. Berjam-jam, 1 jam banyak. Dia nggak kuat. Karena nggak senang. Jadi orang itu ciri sehat atau tidak keimanannya. Quran dibaca mungkin enak. Sama kayak Nabi itu sampai pengen dengar Quran. Coba bacakan Al-Quran. Saya masih senang saat dengar Quran itu kalau dibaca. Kalau bacanya Qori Akwongnya Ayu bisa. Nah ini kayak tadi kan. Bukan Qurannya yang bijak. Ya. Nasihat semua, nasihat Al-Quran. Bahkan kalaupun bapak tidak ngerti maknanya, kalaupun ada orang baca Quran tidak paham maknanya, baca Quran nasihat. Nasihatnya di mana? Saya kita nggak tahu maknanya. Ketika bapak baca Quran isinya apa? Ini Al-Quran. Al-Quran itu apa? Kalau Allah omongan Allah. Maksudnya, ya saya hamba Allah, harus taat sama Allah. Nah itu. Dan sekalipun orang itu nggak ngerti maknanya, dinasihati oleh Quran kalau dia baca. Bagaimana kalau dia ngerti? Bagaimana kalau dia tahu? Tentu nasihatnya lebih banyak. Kayak ada orang khotib khutbah pakai bahasa Inggris, kita nggak ngerti bahasa Inggris atau pakai bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab. Nah, kemarin jemaah haji botot atau khotib khutbah, tanya ngerti Pak? Enggak. Emang tadi khotib ngomong apa? Atau udah yang pasti dia khutbah aja. Oh, udah ngerti. Kenapa? Saya dengar ada takwa-takwa gitu kan. Oh, berarti ngerti. Ada bilang takwa-takwa, iya ada jemaah saya tanya. Jadi waktu itu khutbah apa? Tapi tahu dia saya khutbah, saya dengar dia khutbah. Nanti saya ada takwa-takwa itu, saya dengar. Oh, berarti ngerti itu. Sama kita baca Quran nggak ngerti, tapi kalimatnya angar, raka. Jadi orang nggak ngerti per kalimat per huruf di Quran saja sudah mendapat nasihat. Yang membaca dan yang dibacakan, dan dengerin Quran dibacakan sama orang dapat nasihat. Maka Quran itu semua isinya nasihat. Wa syifa'un dan obat dawa lima fi sudur kebebaran fi sudur ing dalam hati. Quran itu obat. Obatnya apa? Obat penyakit zahir, obat penyakit batin. Allah tidak katakan Al-Quran wa nuzul Al-Quran ma huwa syifa. Dalam ayat lain wa nuzul minal Quran ma huwa syifa.
Allah turunkan di Al-Quran itu ada sifat, ada obat. Allah tidak sebutkan obat di hati, bukan. Maka Quran itu obat. Ada bahasa tadawi bil Quran, berobat dengan Al-Quran. Sifat. Baca ayat apa aja. Apalagi kalau dalam ayat ini dikatakan wasifat, khususnya Al-Quran itu obat bagi penyakit yang ada di hati. Dengki, iri, sombong, dendam, betulnya. Maka kalau lagi sempit ruang baca Quran terus Pak dikikisin. Kalau kita suka iri sama orang baca Quran dikikis habis. Terus dikikis. Asal baca Quran sampai sini, bukan sampai sini. Baca Quran dari hati, masuk ke dalam, ikhlas. Walaupun gak paham maknanya, dikikis penyakit hati. Maka tidak ada yang paling mujarab untuk menyembuhkan sakit yang ada pada kita, penyakit sombong, dengki, betul dan segala macam, benci sama orang. Selain kita memperbanyak baca Quran. Dan baca Quran saya gak bagus kan. Orang kalau baca Qurannya gak bagus, pahalanya 2 kali lipat. 1 pahala baca Quran, 2 pahala belajar Al-Quran, dapat 2 kali lipat. Gak ada alasan orang gak baca Quran. Ya, makanya Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah bermimpi. Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana cara orang supaya menjaga keimanan yang tidak tercampur dari hati? Dengan banyaknya fitnah keimanan, ujian keimanan, baik dengan urusan dunia kita, kerjaan kita, jabatan kita, yang kadang-kadang kita perlu menggadaikan keimanan kita. Nah, supaya tetap di dalam hati kita, ya Allah, bagaimana caranya? Ya Allah, di dalam ya Ahmad tidak membaca Al-Quran. Kapan? Habis sholat subuh. Dia orang baca Quran habis sholat wudu, jagain keimanan. Nggak dicabut. Saya alhamdulillah ketika baca Quran juga keimanan saya nggak cabut. Kata siapa? Gak ada orang yang bisa aman selamat. Pasti nggak dicabut keimanan dari hatinya. Siapa? Bisa kapan aja Allah mau. Tapi ketika dia baca Quran di pagi hari dikokohkan, dibuatkan iman. Musibah Quran itu ya. Wabudan minal aqaidil fasidati saking akidah fasidati kan rusak wa syukuk lan mangmang. Wabudan lan pituduh minal dalali saking kesesatan saking sasar wa rahmatul lan rahmatil mukminin lil mukmin. Allah turunkan 4 di Quran. 1 isinya nasihat, yang kedua obat, yang ketiga ada hidayah di dalamnya. Bagi siapa yang baca Al-Quran, Allah tunjukkan jalan yang baik, jalan yang sebenarnya. Yang keempat adalah rahmat ketika membaca Al-Quran. Nah, kita kalau ngaji kan adem, tentrem. Lihat tempat-tempat ngaji itu adem, tentrem yang sering dibacakan Quran. Rumah yang sering dibacakan Quran sama rumah yang nggak dibacakan Quran beda. Kalau rumah kita dikasih AC 1 ruangan 10, tapi nggak pernah dibacain Quran, panas. Rumah yang mungkin nggak ada AC tapi sering dibacain Quran, masuk tuh adem, tentrem. Kenapa? Karena rahmat itu turun. Makanya dikatakan jangan jadikan rumah kita seperti kuburan, bacain Quran. Misal subuh, Yasin kan? Apa yang Quran Yasin? Syukur-syukur pegang Quran, kalau nggak baca Yasin kan? Dan siapa yang baca Yasin di pagi hari, maka kalau mati dia siang hari, matinya bidumanillah dalam tabungan Allah, dijamin oleh Allah. Keren tadi. Baca itu aja, ya. Baca Quran itu, rahmat diturunkan oleh Allah. Dulu ada orang Pak, gak percaya bener. Apa ya kalau orang ini bacakan Quran berrahmat? Saya gak percaya. Dia gak percaya. Sampai satu saat dia ketemu saya, dia bilang, benar. Ketika orang itu baca Quran itu turun rahmat. Tahu dari mana? Kemarin ada orang tinggal satu kali. Ngamuk, parah. Sekarang pulau balik mati gak hidup kan? Ngamuk. Saya baca Quran. Saya baca Yasin, saya baca. Bisa saya surat-surat apa aja. Ini dia tenang. Tenang, saya bilang. Rahmat. Tapi bilang kamu baru saya percaya. Tapi dia gak percaya Pak. Ngapain orang mati dibaca Quran? Kamu jadi dibaca surat Ar-Ra'd tidak kencang mati. Buat husnul khatimah. Baca Qurannya tenang. Ada orang tadi baca Quran dia turun. Itu ada orang yang
hatinya ini baca Quran. Ada orang baca Quran beringas. Ada jilid baca Quran. Baca beringas. Siapa sih ngaji kan? Baca Quran kok sampai yang ngaji. Ada ulama tafsir mengatakan ayat ini wanunazzilu ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ayat ini berbicara tentang 3 tingkatan agama, 3 tingkatan, ada yang namanya syariat, ada yang namanya tarekat, ada yang namanya hakikat. Syariat itu mana? Wa mau'izatun min rabbikum. Nasihat, perintah, larangan, sunnah, wajib, haram, itu semua aturan agama. Itu namanya syariat. Tahap pertama yang harus dulu orang melalui syariat dulu. Harus, gak ada orang itu bisa disenangi oleh Allah kalau meninggalkan syariat. Jangan percaya kalau ada orang ngaku orang soleh tapi berlawanan dengan syariat. Bohong. Kenapa? Karena itu yang pertama. Gak mungkin bisa dilewati. Kalau orang ini loncat, gak nyampe. Nah, syariat ini yang penting. Jalankan semua perintah Allah, tinggalkan semua larangan. Semuanya. Ini tahap pertama. Wa mau'izatun lil muttaqin. Ayo Pak. Wa mau'izatun min rabbikum. Kemudian yang kedua, wa shifaa'un lima fis sudur. Wa di Quran ada tarekat. Syifa. Orang setelah menempuh syariat, menjalankan semua yang diperintahkan, meninggalkan semua yang dilarang, kalau ingin naik derajatnya mendekat kepada Allah, dia perlu tasbiyah. Dia perlu membersihkan dalamnya. Bersihkan dari iri, dengki. Orang sholat iri sah dan sah. Orang sholat riya sah dan sah. Orang sholat pakai sombong sah dan sah. Gak ada syaratnya sholat tidak boleh sombong. Tidak ada. Secara syariat kan tidak dibahas. Maksudnya kepada tadi, kalau orang yang naik derajatnya, perbaiki itu dengan apa? Inti daripada thariqah tersebut, orang yang disebut dengan thariqah, membersihkan dari akhlak yang tercela, mengisi dengan akhlak yang mulia. Dan itu jalannya Nabi. Ya. Kata Nabi, ada orang sedikit sholatnya, tidak banyak puasanya, melebihi orang yang banyak sholat, banyak puasa. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah sama akhlaknya dia baik, sebab dia bagus. Ada sahabat Nabi yang sering saya ceritakan itu, sholatnya tidak sampai pagi, baca Quran tidak sampai pagi, tapi Nabi menyebutkan dia berada di dalam surga. Kenapa? Karena dia tidak pernah punya perasaan jelek kepada siapapun sebagai orang muslim. Nah maka tingkatkan kita juga di situ. Buang dengki, iri, sombong. Teman yang naik pangkat, kita yang rasa kusuk. Teman yang banyak yang usahanya sukses, kita yang masuk rumah sakit. Teman yang dapat tender, kita yang stroke. Bilang, buangnya di mana sama? Ya berobat. Berobatin mana? Tadi baca Quran, dan kita ulama-ulama bersihkan. Tidak ada yang paling manfaat kalau menjadikan hati kita ini selain kita banyak duduk berkumpul dengan orang-orang sholat. Itu bermanfaat untuk hati kita. Ya. Bahkan yang saya sering katakan, hadirnya kita di majelis ilmu seperti ini, hadirnya kita mengajar ini, membersihkan 70 majelis yang tidak ada manfaat. Kita kan majelisnya banyak. Majelis kopi, majelis pos ronda. Kenapa majelis tidak ada manfaat? Ya kadang-kadang repet-repet majelisnya ngomongin orang, jelekin orang. Begitu kita datang ke majelis pengajian seperti ini, itu 70 majelis dibuat selesai. Oh gak enak. Efeknya yang terbentuk di hati kita di hadir majelis itu. Kadang-kadang kita ngobrol sama teman, ada ucapan yang nyakitin kita. Hadir di majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dan kita berkumpul begini, pasti ada yang soleh. Pesan kok ada yang soleh jaga Allah. Kalau saya tak mungkin. Pasti ada 40 orang kan ada satu orang. Ini berapa? Pasti. Kita camping aja kok bareng-bareng. Nah kalau ditanya sama malaikat rombongan, malaikat saya. Saya juga kalau ditanya sama rombongan ikut yang sana. Masa kita nggak ada satu pun yang soleh dari sekian banyak orang? Pasti ada, pasti Allah yang
tahu, malaikat yang tahu. Malaikat melihat Allah nggak tahu. Nah kumpul dengan mereka itu kumpul kayak begini, itu yang berkikis-kikis. Yang tadinya kita ngobrol kayak enak atau apa? Nah itu namanya tarekat Pak. Bersihkan diri, bersihkan lahir, ya, baik dengan tobat, ya, bersihkan dosa dengan mujahadah, ya, sudah hal-hal yang akan memberikan itu. Baru kemudian wa rahmah itu hakikat. Orang itu akan sampai kepada hidayah, akan sampai kepada rahmat Allah, akan sampai nurnya Allah dimasukkan ke dalam hatinya. Kalau dia syariatnya dijalankan, kemudian batinnya juga dibersihkan, baru di situ diberikan cahaya. Ini ulama-ulama dulu tuh Pak, kalau ngajar haji, omongannya kayak omongannya bukan dari kepala. Kakak mikir, mau ulama dulu mau jelasin, begitu saja. Coba ulangi yang Anda jelaskan tadi apa jawab? Nggak tahu. Bukan dari saya. Nur dari Allah. Ketika itu ada dua-duanya. Nah ini kok belum apa-apa udah ngelotet ke rekor. Jam lagi mati bumi. Sudah 40 hari saya nggak makan batu. Dan mendekatkan kepada Allah. Dan sholatnya ya jamaah aja sholat. Ini yang banyak salah, banyak dosa. Baru dia akan diberikan nur, rahmat, huda, sehingga dia akan melihat nurnya Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Benar kan? Ya. Boleh nggak baca Quran dipilih ayat atau surat? Boleh. Quran itu diambil dari mana pun Quran yang dia acak-acak aja. Surat ini surat itu potong gabung ini acak-acakan. Ambil satu ayat penuh atau satu kalimat yang bisa dipahami. Kalau kalimatnya diputus-putus yang tidak dipahami maknanya, nanti akan bermakna salah. Ya. Kalau baca Quran terbalik kan nggak boleh. Boleh. Ini ada bapak-bapak yang belajar kulhu sungsang. Bacanya kebalik nungsang. Udah Qurannya berurutan yang bolak-balik. Baca dari belakang. Kulhu dibaca dari lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ayat pertama, acak-acakan Quran dari mana? Saya mana? Sampai? Salat? Salat? Salat jamaah? Dari awal? Jum'ah apa jamaah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bidarin amin. Babu sholatul jamaah utawi bab menerangkan sholatul jamaah. Salat jamaah. Apa sih yang disebut dengan jamaah? Jamaah itu. Jamaah, apa jamaah? Jamaah itu ta'ifah. Jamaah itu kelompok. Sedangkan sholat jamaah, apa yang disebut dengan sholat jamaah? Irtibat sholatul makmum di sholatil imam biniyatin. Mengikatkan sholatnya makmum kepada sholatnya imam dengan niat, itu namanya sholat jamaah. Sholatnya makmum diikatkan ke sholatnya imam. Imam rukuk makmum, imam sujud makmum. Berarti sholatnya makmum ini mengikuti sholatnya, itu namanya jamaah. Biniat, harus dengan niat. Makanya orang kalau jamaah nggak niat, batal Pak. Saya mengikuti orang jamaah, dia rukuk, saya ikut rukuk, dia sujud, saya ikut sujud. Padahal saya nggak niat bermakmum kepada dia, batal sholat. Makanya niat makmuman itu wajib. Saya bermakmum sama dia. Tapi kalau niat saya jadi imam, enggak. Ya, bapak sholat dari sholat dia betul dia ikuti di belakang. Enggak kasih tahu dan enggak nepuk, enggak apa yang ikut. Sholat kita sekarang sah, enggak harus bapaknya jadi imam. Kalau makmum harus. Kenapa? Karena ketika sholat dia diikatkan kepada sholatnya imam, itu harus ada niat. Karena sholat enggak boleh diikutkan, enggak boleh diikatkan dengan apapun.
Ada bapak sholat, Allahu Akbar, ulama telepon minta batalkan sholat, batal. Kan sholat tidak bisa digantungkan begitu, kecuali dengan niat. Sholat jamaah. Ini ada rahimahumullah. Sholat jamaah itu yang paling afdol adalah sholat jamaah Jumat. Jamaah yang paling afdol adalah jamaah Jumat. Kenapa? Karena jamaah Jumat hukumnya rukun. Hukum asli sholat jamaah itu adalah fardu kifayah, bukan sunnah muakkadah. Artinya kalau di satu kampung, di satu komplek, di satu RT ada masjid, ada mushola, kemudian tidak ada 2 orang yang sholat jamaah di tempat tersebut pada waktu sholat, maka satu RT itu, satu komplek itu dosa semua, semuanya. Tapi kalau ada yang sholat kalau 2 orang, gugur dosa. Dosa semua. Nanti ada hadisnya. Ada pendapat lain yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi ashahur riwayat yang paling kuat bahwa sholat jamaah itu sunnah apa? Fardu kifayah. Bukannya fardu ain, bukan. Karena ada orang yang berlebihan. Orang kalau sholatnya nggak berjamaah, nggak sah sholatnya. Bapak sanggup? Agama tidak memberatkan. Sah orang tidak berjamaah sah, tapi tidak berpahala, tidak berpahala jamaah. 27 kali lipat jamaah. Tapi kalau sendirian sah. Kalau bapak sholat kendaraan, bawa berpergian ke tempat yang sepi, kalau dikatakan syaratnya sholat itu berjamaah, kalau orang nggak berjamaah itu nggak sah sholatnya, bubar. Agama memberatkan itu? Tidak. Bukan syarat, bukan rukun. Tapi fardu. Lalu ada ustaz bilang itu, ada orang yang tidak sholat berjamaah tidak sah sholat. Ada yang nanya, Ustaz, saya ini 10 tahun atau 20 tahun sholat, jarang berjamaahnya, berarti nggak ada yang sah sholat saya itu? Nggak ada. Ya udah sekalian aja nggak sholat. Boleh, tapi jangan tanya pahala. Jelas? Kan ada hadisnya, Ustaz. Hadisnya apa? La sholata li jaril masjid illa di masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang rumahnya di sebelah masjid kecuali di masjid. Itu hadis sahih. Kata Nabi, tidak ada orang yang sholat yang rumahnya di sebelah masjid kecuali, tidak ada sholat bagi orang yang rumahnya di sebelah masjid kecuali di masjid. Memahami hadis jangan tekstual. Hadis itu maksudnya la sholata, tidak ada sholat yang sempurna. Sholatnya kurang kalau rumahnya sebelah masjid, kok nggak datang ke masjid. Bukan sholat yang tidak sah. Maksud la sholata, tidak ada sholat itu bukan maknanya tidak sah, tidak sempurna sholatnya. Tidak sempurna sholat bagi orang yang rumahnya sebelah. Ada yang mengatakan hadis itu kaitannya sama imam. Tidak sempurna sholatnya orang yang ditunjuk jadi imam di satu masjid kecuali di masjid itu. Kenapa? Ya kalau dia nggak datang ke masjid, siapa yang imamin? Maka sholat jamaah itu ada hukumnya, Pak. 1, fardu ain. Kapan? Sholat Jumat. Yang kedua, hukum sholat jamaah itu fardu kifayah. Kapan? Sholat waktu. Ya kan? Yang ketiga, hukum sholat jamaah itu ada yang hukumnya sunnah. Kapan sholat jamaah itu sunnah? Pada sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Kalau apa? Tarawih, sholat id, sunnah berjamaah. Hukum jamaahnya sunnah. Ada sholat jamaah itu hukumnya makruh. Jamaahnya makruh. Kapan? Kalau berbeda aturan sholatnya. Imamnya sholat asar, makmum sholat zuhur. Sah sholatnya? Sah, tapi tidak ada pahala jamaah. Kenapa? Mau berbeda kok jenis sholat. Saya lagi sholat, kalau dia ada yang mau makmum, boleh? Boleh. Oke. Gak usah bapak. Bapak pindah dulu. Saya sholat sunnah. Gak usah, terusin aja. Yang belakang sah, bapak juga sah. Hukumnya mana? Ada sholat jamaah yang
sholat jamaah itu mubah, nggak dapat pahala, nggak dapat apa, dosa, nggak dilarang. Yang mana? Pada sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Contoh, sholat berjamaah sama anak istri boleh, boleh. Tapi jangan tanya pahala jamaahnya, nggak ada. Saya mau sholat tahajud berjamaah boleh, boleh. Tapi jangan tanya pahala jamaahnya, nggak ada. Karena memang nggak disunahkan jamaah. Tahajud terus sendiri. Saya mau sholat witir berjamaah boleh, boleh. Pahala jamaahnya nggak ada. Sholat witir itu dianjurkan berjamaah kalau bukan Ramadan. Secara boleh, boleh. Saya mau sholat tasbih berjamaah boleh kan? Boleh. Tapi ada pahala jamaahnya nggak ada. Kenapa? Karena memang tidak dianjurkan untuk Saya mau sholat hajat berjamaah boleh kan? Boleh. Ada pahala jamaahnya? Nggak ada. Karena memang tidak dianjurkan. Mubah. Ada sholat jamaah hukumnya haram. Sholat jamaah yang haram apabila berbeda aturan sholatnya. Haram. Imamnya sholat mayit, makmumnya sholat zuhur. Nggak sah. Kenapa? Aturannya udah beda. Sholat mayit nggak ada rukuk. Nggak boleh. Tapi kalau zuhur sama asar sunnah sama wajib boleh. Sholat qobliyah ada rukuk nggak? Ada. Ada sujud nggak? Ada. Ada rukuk ada. Ada sujud ada. Oh, sama. Jelas? Jadi bisa hukumnya fardu ain, fardu kifayah, sunnah, makruh, haram, mubah. Itu hukum sholat jamaah. Tapi sholat jamaah itu istimewa. Barang siapa yang ingin berkahkan hidupnya, jaga sholat jamaah. Barang siapa bisa menjaga sholat jamaah 40 hari, tidak tertinggal takbiratul ihram 40 hari, maka di hatinya akan dibebaskan dari penyakit munafik. Bukan 40 sholat. Kalau 40 sholat itu masjid Nabawi, arba'in. Kalau di masjid biasa kita 40 hari tidak tertinggal sholat jamaah, tidak tertinggal takbir, artinya dia nggak pernah masuk, maka tidak akan ada penyakit munafik di hati. Dulu ada seorang laki jatuh cinta sama seorang perempuan. Nanti perempuan kata perempuannya, boleh kalau kau pengen nikah dengan saya, mas kawinnya cuma satu, ujiannya satu dulu. Apa? Kamu sholat 40 hari jamaah, jangan tertinggal takbiratul ihram. Kalau bisa kau lakukan itu, saya siap nikah. Maka laki-laki saking cintanya, boleh. Sampai dia nyewa orang, ingetin waktu sholat. Kalaupun saya tidur, seret supaya yang penting jadi nikah sama saya. Sehari, 2 hari, 10 hari, 20 hari. Begitu hari ke-30 sudah hilang. Sudah tidak perlu lagi sama perempuan. Dia sudah senang kepada sesuatu yang lain. Begitu 40 hari, si perempuannya datang, wah hebat kamu, sekarang saya siap nikah. Kata laki-laki, ada yang lebih cantik dari kau. Saya sudah lebih tertarik kepada saya dari apa yang ada dalam sholatnya. Maka para ulama mengatakan, ma'balaghatnya hadis, tidak sampai kepada saya satu hadis pun yang menyatakan Nabi pernah sholat sendirian. Saya belum ketemu hadis Nabi yang pernah sholat sendirian. Nabi selalu berjamaah. Pertama kali sholat Nabi berjamaah sholat itu. Ya, Nabi sakit kalau sadar ketemu ke masjid. Sakit tidak pernah tinggal. Orang dulu kan sampai kesabaran itu dipotong, ditandu datang ke masjid itu sholat jamaah. Ditandu. Ada yang sampai perlu digandeng 2 orang di bawah itu datang ke masjid. Saking nggak mau ketinggalan. Mubeng itu mau di masjid. Mubeng dah semua. Gotong sampai nggak mau ketinggalan. Dan bid'ah yang pertama kali terjadi di umat ini adalah ketika umat ini mulai meninggalkan masjid. Ini yang melenceng yang terjadi pertama kali, yang tidak sesuai dengan syariat. Orang masjid bagus, begitu sholat ijen satu orang, duel, imam satu, makmum satu. Kalau
Kalau imamnya batal, bubar jamaahnya. Jadi sholat sendirian. Kalau tiba-tiba berdua sendiri, kalau bertiga kan seperti Pak, imamnya batal, maju satu, siapa makmum satu. Nah, imam sholatnya berdua, imam batal, yang maju siapa? Yang di belakang siapa? Jadi pun farid. Ya, saya melanggar ke masjid Jakarta dan sepulang tadi ampuni dosa. Nah, itu kalau berangkat ke masjid, berangkat dari jalan yang lain, pulang cari jalan yang jauh. Pahalanya banyak. Tuh, Masya Allah, enak. Ya, mesti. Ya, maka orang yang datang sholat jamaah itu di dalam jaminan Allah. Jika di perjalanan yang meninggal, jamin oleh Allah maksud orang yang datang ke masjid. Ulama-ulama dulu nungguin sholat jamaah. Rasulullah telah mengatakan dalam keistimewaan beliau mengatakan semenjak beliau balik tidak pernah meninggalkan sholat jamaah sampai meninggal. Semenjak balik sampai meninggal tidak pernah meninggalkan sholat jamaah sekalipun. Dalam riwayat itu. Nah, kebalik ada orang dalam riwayat hidupnya seumur hidup satu kali masuk masjid. Pas disolatin itu. Satu kali masuk ini ke sholat. Ya. Halaman rumah ada seorang laki-laki senang bercerita, maaf kata Nabi, itu orang mukmin dulu. Itu orang mukmin. Tidak orang itu membenci kalau jamaah, kalau munafik. Apalagi jamaah subuh, jamaah isya. Lihat. Ada yang saya rasa senang jamaah kalau jadi imam. Kalau nggak jadi imam saya mencoba sendirian. Itu lebih parah. Ya. Akhraja Syaikhan an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi baitihi wa salati fi suqi 25 darajatan. Salatnya seorang laki-laki di dalam jamaah tazidu ditambah ala salati ing atas salati wong fi baitihi ing dalam rumah wong wa salati ing salati wong fi suqi ing dalam pasar wong 25 derajat 25 derajat. Bukan 25 kali lipat, 25 derajat. Nanti ada riwayat lain mengatakan 27. Dua-duanya benar. Bukan lipat. Artinya begitu. Kalau ada orang satu malam sholat isya diulang 27 kali dengan bapak yang sholat isya berjamaah, yang jamaah lebih besar pahalanya daripada yang ulang sholat isya 27 kali. Kenapa? Karena derajat yang dimaksud, bukan lipat. Dan derajat itu gak bisa dicapai kecuali orang sholat. Ada bapak sholat isya diulang 100 kali sholat isya diulang. Ini jamaah, tetap jamaah lebih tinggi derajat. Masih 3 kali lipat Ustaz. Yang dimaksud derajat bukan lipatan. Dan satu derajat itu kata Abdul bin Abbas, ma baina as-sama'i fil ard, antara langit dan bumi. Orang dulu kan kalau ada orang yang nggak datang ke masjid ditakziahi ke rumahnya. Iya. Zaman sahabat Nabi itu kalau nggak datang ke masjid didatangin ke rumahnya. Itu dilayan, ditakziahi. Artinya kenapa? Bapak sakit, nggak datang ke masjid. Ditengok orang itu. Ayo kita pakai cara itu ya. Biar malu ya nggak ke masjid. Waduh dilayan, uang gitu. Dulu tak siap jangan masjid. Kenapa? Kenapa sakit? Kita mau ke rumahnya. Orang datang ke masjid. Dan orang itu tidak tertinggal sholat jamaah kecuali karena dosa. Silakan. Kalau orang itu meninggalkan sholat jamaah, berarti ada dosa yang dia lakukan. Berarti jika orang bisa menjaga jamaah, lurus. Kecuali ada nanti akan dibahas udzur, hal-hal yang membolehkan kita tidak sholat jamaah, tapi tidak dikategorikan ketinggalan pahala. Sakit, bisa sakit sholat jamaah, nungguin orang sakit, kerja, nanti ada udzurnya, hujan, banjir, gimana saya datang ke masjid? Ada udzur. Agama nggak memberatkan. Ya. Jadi ini kalau ada orang yang sedih memberatkan, ada
orang yang gampang berjamaah sunnah, direct exhibition. Bahkan kalau perlu kita bayar orang supaya berjamaah sholat. Orang butuh itu Pak, kalau mau sholat udah tinggal jamaah misalnya karena satu hal yang tidak bisa ditinggalkan, dia cari orang teman saya sholat. Sampai kalau Anda minta bayar berapa? Ayo, jadi mau supaya saya berjamaah. Jadi nggak mau ketinggalan jamaah. Kita mau kebalik Pak, datang ke masjid kalau imam udah 2 rakaat. Ini yang terakhir terkait parah salah. Imam udah 2 rakaat baru nongol ke sini. Tinggal serakaat lagi sholat maghrib. Supaya cepat. Orang dulu sampai ngasih uang kalau perlu. Ya. Nah ini. Wadzalika na'udzu minna tawaddu'a fa asal wudu. Kenapa kalau 25 derajat? Sebab apabila seseorang di antara kalian berwudu dengan wudu yang sebagus-bagusnya semua mengenali atal masjidah la yuridu berharap sapong ila sholat angin sholat lam yakhtu khutwatan illa rafa'allahu lahu biha darajatan. Langkah dia datang dari rumah ke masjid satu diangkat derajatnya. Santri berangkat dari asrama ke aula mau sholat jamaah, satu langkah diangkat derajatnya. 2, satu langkah Pak. Makanya itu sahabat Nabi kalau berangkat ke masjid jalannya kayak pengantin. Supaya langkahnya banyak. Pulang cari jalan yang jauh supaya langkahnya banyak. Kita mau kebalik, mulai yang baru separuh. Wah, Tuhan bilang hati akan digugurkan dosanya. Dari rumah ke masjid berapa langkah? 1000 dosa rontok. Dari rumah ke masjid berapa langkah? 100 dosa rontok. Faidah dan malam masjid karena di sholatin maka ada sholat tahbisuhu. Begitu masuk masjid dicatat sholat. Bapak datang ke masjid, masuk masjid, duduk nungguin adzan, nungguin imam. Begitu masuk, baru masuk malaikat udah nyatat sholat. Ada orangnya belum sholat. Habis sholat, bapak duduk wiridan, zikir, kata malaikat sholat. Duduknya saja dicatat sholat. Jawabannya ditanya apa? Sholat. Habis sholat tidur, sholat. Sholat turun. Saya kemarin enak udah tidur. Sholat. Sama kan niatnya ke masjid mau sholat, sholat. Walaupun dia tidur habis sholat, sholat. Dalam catatannya 2,5 jam sholat. Dari malaikat hebat. 4 rakaat 2 jam. Pada sholat turunnya 10 menit. Sisa dulu. Dicatat sholat. Wa tusallil malaikatu alaihi ma dama fi majlisil lati sholati. Selama berada di tempat dia sholat, di masjid itu dia berada di masjid. Dicatat ibadah, dicatat sholat. Yang kedua, didoakan oleh malaikat. Ya qulu Allahumma ighfir lahu, kata malaikat, ya Allah ampuni dosa orang ini. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati orang ini. Allahumma tub alaihi, ya Allah berikan taubat kepada orang ini. Malam yukti, selagi orang itu tidak menyakiti orang, malam yukti minhum Al-Yudif, atau selagi orang itu tidak keluar hadas, selagi tidak batal wudunya Pak. Menang di masjid, bapak udah wudu. Sholat kalau nggak punya wudu batal kan? Batal. Bapak pengen dicatat sholat, wudunya udah batal. Habis sholat kentut, dan ada dokter di masjid lah dicatat sholat. Kata malaikat kan udah kentut, nggak bisa dicatat sholat. Kalau udah hadis ya batal. Wa riwayatin sholat berjamaah tabdul aswad, berarti bisa bila istri antaranya 27 derajat. Ya, ghanimah, tahu ghanimah, harta karun yang banyak orang nggak mau ngambil. Masjid itu harta karun, kita masjid harta karun, orang nggak mau ngambil. Ya, selalu sangat sebisa. Kalau memang ada udur yang perlu nggak bisa ditinggalkan sakit. Ya, kalau bapak nggak bisa sholat berjamaah di rumah. Ya, orang dulu sakit pun ngajak anaknya seperti bapak sholat. Kemudian saya sholat berjamaah. Sama-sama, terutama sholat subuh, manusia. Bukan berarti saya orang yang menjaga sholat jamaah, tidak. Ini kita berusaha sekuat mungkin. Karena ini sunnah Nabi
yang mulai ditinggalkan oleh umatnya. Tidak pernah Nabi meninggalkan sholat jamaah. Sekarang kita umatnya malah banyak meninggalkan sholat. Bukan cuma sholat jamaah, sholatnya ini ditinggalin. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ya? Assalamualaikum Ustaz. Sholat jamaah itu yang dihitung 25 derajat itu di masjid saja atau boleh di rumah berjamaah? Karena kami ada dengar juga sholat berjamaah di rumah tidak sama dengan sholat berjamaah di masjid. Terima kasih. Sholat jamaah itu 27 derajat. 20 derajat itu grade-nya beda-beda, Pak. Makin banyak jamaahnya, makin besar. Saya sholat jamaah di rumah Ustaz, berdua sama anak. Ada yang jamaah di masjid 1000 orang. Sama-sama 27 derajat, sama-sama 27. Cuma ini 27 besi, itu 27 emas. 27-nya sama, nilainya biasa. Saya sholat kalau di rumah katanya nggak 27 jamaah, sama jamaah. Cuma nilainya sama kayak 1 kilo batu dengan 1 kilo emas kan sama 1 kilonya. Nilainya sama. Walaupun 1 kilonya sama. Saya jamaah di rumah 27 derajat. Dengan di masjid ya nggak sama, 27 derajatnya beda. Ya, ya. Tapi ada Ustaz mengatakan sholat berjamaah di rumah itu sholat sendirian. Dia kan sholat sendirian. Nah, kecuali nggak ada sholat di masjid. Kalau kita punya masjid besar, punya musola, nggak ada yang sholat jamaah, semua sholat di rumah masing-masing, maka semua diberikan dosa. Walaupun semua berjamaah di rumah. Kenapa? Karena yang di masjid tidak ada. Tapi kalau di masjid, di rumah juga boleh. Masjid ada. Dan saya didik anak saya, biasanya anak sholat jamaah, saya sholat jamaah di rumah dan tidak semua sholat, beberapa sholat misalnya. Boleh, 27. Kan namanya jamaah. Sholatul jamaah, katakan sholat jamaah. Jamaah itu ada imam, ada makmum. Tapi nggak sebutkan di masjid atau di rumah kan. Sholat jamaah. Ada lagi? Ya. Salam. Mengenai berjamaah, ada 2 orang dan itu ada makmum yang satu lagi. Terus yang makmum yang pertama ini waktu dia ditegur, dia melakukan ke belakang 3 langkah itu cara yang gimana? Makmumnya 2 orang. Pertama kan imam dan makmum. Ya. Satu lagi. Datang lagi. Mengukur yang makmum. Untuk belakang itu langkah yang ketiganya itu. Langkah yang ketiga itu. Langkah untuk belakangnya untuk bersama imam. Oh ya, langkahnya pelan Pak, begini. Kalau kita sholat jamaah, susunannya 2 orang. Maka makmum berada di sebelah kanan imam. Jari makmum, ibu jari makmum, jari kaki itu dekat dengan tumitnya imam, jadi tidak terlalu jauh. Nah itu berdua. Datang 1 orang lagi, yang 1 orang lagi itu takbir di sebelah kiri imam, jangan di belakang, di sebelah kiri imam. Nanti dua-duanya baru pun. Jadi salah besar kalau bapak datang. Bapak takbir dulu sebelah kiri imam, kanan ada makmum, kiri ada makmum. Nanti mundur dua-duanya. Dua-duanya mundur. Mundurnya 1 langkah berhenti. 1 langkah berhenti. Mundurnya 1 langkah berhenti, setelah berhenti ya. Jangan langsung 2 langkah, jangan. Bisa batalin sholat. Disebut gerakan berturut-turut. Dan ya? Ada lagi? Imamnya lupa tasyahud awal, langsung berdiri. Apakah perlu makmum mengingatkan? Ya. Berarti subhanallah. Tapi bapak sebagai imam, ketika sudah berdiri, jangan sujud, jangan duduk lagi. Saya sudah berdiri karena lupa nggak tasyahud awal, saya berdiri. Mau bilang subhanallah, bapak duduk, jangan balik lagi, berdiri aja.
Kalau setelah berdiri kita balik lagi untuk tahiyat tasawuf awal, batal sholat. Kenapa? Karena tasawuf awal sunnah, berdiri rukun. Tidak bisa rukun dikorbankan untuk sunnah. Jelas? Kalau makmumnya, kalau imam nggak tasawuf awal, imamnya lupa nggak tasawuf awal, maka makmum kita sepakat aja Pak. Berdiri. Boleh tasawuf awal atau harus berdiri? Berdiri. Kan imamnya lupa. Saya kan tidak subhanallah. Berdiri, kita balik lagi. Mau? Berdiri. Saya mau tasawuf awal, boleh? Mau tasawuf awal boleh? Boleh? Boleh. Ikut imam. Yang sepakat Pak. Nggak boleh. Ketika imam meninggalkan tasawuf awal langsung berdiri, maka makmum harus berdiri. Tidak boleh tasawuf. Kalau makmum tetap tasawuf awal, dia harus mufaraqah, memisahkan diri dari jamaah. Kalau tidak, batal salat. Tapi kalau imam tasawuf awal, kata makmum, saya berdiri, sah. Kok bisa begitu? Sebab kalau imam berdiri makmum duduk, perbedaannya terlalu mencolok. Dan meninggalkan tasawuf awal sudah sunnah akad ya, sunnah sahwiyah. Ada lagi? Ya. Ya, Ustaz, kemarin sebelum Ustaz pergi ada pengajian kita, apabila kita udah rutin sholat sunat qabliyah atau ba'diyah. Nah, apabila kita kita terlambat datang, orang udah sholat, udah qamat, qabliyah kita bisa dikerjakan setelah ba'diyah. Nah, ada juga Ustaz bilang nggak boleh. Boleh. Ada juga Ustaz bilang itu tidak boleh karena setelah qamat tidak ada sholat sunat lagi. Setelah qamat, Iya. Kita kan ba'diyah kita ketinggalan nih Ustaz. langsung sholat zuhur. Ada zuhur nih. Habis zuhur baru sholat qabliyah. Iya. Boleh. Ada Ustaz bilang nggak boleh, ada hadisnya. Kenapa? Nggak boleh katanya kan sudah selesai qamat itu tidak ada sholat sunat lagi kecuali sholat ba'diyah aja kita. Emang ada hadisnya la sholat atau ba'da iqamah? Enggak, setelah qamat kan sholat zuhur itu. Kita belum sempat sholat Qabliyah. Nah, setelah itu kan ada sholat sunat ba'diyah. Ustaz, ya. Tapi kata Ustaz kan kita boleh juga Boleh. sunat qabliyah. Kata Ustaz, ada pengajian juga kita nggak Karena nggak boleh, kenapa? Karena tidak ada sholat setelah qamat. qamat. Iya, setelah qamat. Kalau setelah qamat, sholat qabliyah itu habis waktunya. Iya. Tidak ada. Nabi pernah sholat qabliyah setelah sholat. Nabi pernah sholat qabliyah setelah sholat. Kalau setelah sholat subuh gimana Ustaz? Boleh. Boleh juga kan? Boleh. Kan kita bahas, sholat qabliyah itu masuk waktunya dengan masuknya waktu sholat. Iya. Habis waktunya dengan habisnya waktu sholat. Ya, untuk lebih jelas paling gampang Bapak lihat hadisnya di Bulughul Maram. Di Bulughul Maram tentang sholat qabliyah itu ada bahwa Nabi SAW memperbolehkan sholat qabliyah setelah sholat wajib. Di buku kita ini Ustaz. Bulughul Maram, buku hadis hadisnya semua. Oke, Ada subuh. terima kasih Ustaz. Jadi kalau alasannya tidak ada sholat setelah qomat itu, berarti sholat zuhur juga nggak boleh kalau habis qomat. Sholat sunat kan? Sunat qabliyah boleh. Boleh Pak, alhamdulillah kalau habis qomat bisa boleh. Sekarang begini, Bapak qomat, imamnya nggak datang, Semua boleh. imamnya nggak ada, nunggu saya nggak ada yang mau jadi imam. Kebetulan saya belum sholat qabliyah, boleh nggak saya sholat qabliyah? Boleh. Lalu pas sholat qomat lagi. Ya. Baik, itu juga sholat asar Ustaz. Sholat asar, walaupun sholat asar, ya. Nabi pernah sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Asar dan subuh kan sama, tidak ada sholat asar. Nabi pernah sholat subuh, sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Itu yang dipegangkan ulama. Nabi pernah sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Oke? Terima kasih. Ya. Ketika kita sholat berjamaah, ketika kita jadi makmum, kita membenturkan dengan atau jam. Tapi setelah itu ketika dengan imam, apakah kita Fatihah di tangan oleh imam? Ya juga. Ketika kita sholat jadi makmum, kita lakukan bagian. Mas Bu. Kita mungkin membenturkan Sampai Mas Buku gara-gara betulin jam betulin tangan. ketika kita itu langsung ketika imam, apakah kita itu Dari itu tetap Pak.
Sampai bapak nungguin takbir juga dihitung. Datangnya si duluan ke masjid pak, itu genteng aja. Imam sudah, ya karena itu iya kan baru, sholat itu Allahu Akbar. Itu masbuk. Masbuk itu orang yang berjumpa dengan imam dan tidak cukup waktu untuk membaca surat Fatihah. Maka perhatikan imam. Tidak disebutkan apa sebab masbuknya ini. Yang penting dia memang ketemu sama imam, tidak cukup waktu untuk membaca surat Fatihah. Maka Fatihah itu satu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ada lagi apa ya? Saya kira itu berapa dah hadirin Allah. Oh ya. Assalamualaikum. Syaratnya imam itu tidak boleh jadi makmum. Banyak ulama kita sering katakan, contoh yang paling gampang kalau sama, misalnya ya, kita masuk berlima, ketinggalan. Begitu imam salam kan, kita berdiri bareng-bareng, ada satu orang maju. Ini begitu kan? Atau kita yang tempat mundur. Kayak gitu boleh nggak? Secara boleh. Tapi secara afdal teruskan masing-masing. Kenapa? Karena syaratnya imam itu tidak boleh menjadi makmum. Kita ini makmum dari imam yang sama. Beda kalau saya ada bapak masbuk, saya datang lagi di belakang bapak, bermakmum pada bapak, boleh. Kenapa? Karena saya bukan makmumnya imam pertama, saya makmum bapak yang masbuk. Oh, karena orang kan bertingkat. Tapi kalau dilakukan bisa boleh kan? Boleh saja. Itu makna daripada tidak boleh syaratnya makmum itu, ajarnya imam itu tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak semuanya, sebelum kita duduk, yang pertama kami ucapkan terima kasih atas doa dari bapak-bapak semuanya. Kami beserta saudara-saudara kita semua, Pak Haji Umar Utara, Pak Haji Hasanuddin, Pak Haji Umar Utara Seribu, Pak Haji Hasanuddin, juga Pak Haji Agung, mari menjaga kepada Haji diberikan kemudahan dan kelancaran. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan diberikan haji yang mabrur. Amin. Allah semuanya sudah didoakan, disebutkan namanya semua, nama yang manfaat semua, mudah-mudahan kabulkan hajatnya. Semua bisa datang kepada Allah. Tinggal mau daftar apa enggak. Itu kemudian yang kedua, insya Allah malam minggu besok ini kita jadwal majelis maulid bulanan yang malam minggu. Cuma ini acaranya agak istimewa karena kebetulan kita akan kedatangan tamu guru saya yaitu Dr. Haji Nur Iskandar. Beliau akan menghadiri majelis kita di malam minggu nanti, akan memberikan tausiah sekaligus ada ijazah yang sudah disampaikan. Jadi bapak-bapak semuanya dimohonkan semua hadir. Kalau bisa di sini, ya, nanti kita baca ijazah kirim, dan pikir, dan maulid, dan nanti ada tausiah dari beliau. Kemudian ke tempatnya kemudian di lapangan karena mengundang teman-teman saudara dari sekitar kampung. Ya, kalau mau diberitahu teman-teman yang sudah datang untuk hadir, duduk bersama, nggak suruh ngapa-ngapain, duduk dengerin, kasih makan pulang, enak banget. Orang bodoh yang nggak mau hadir, duduk dengerin makan, nggak suruh ngapa-ngapain, pahala dapat terus kenyang, enak gitu. Ya. Sampaikan, boleh siapapun hadir umum, tetangga bapak apa yang mau diajak, ayo kita hadir gratis, masih nggak ngerti majelis apa, ayo kita hadir makan gratis, boleh hadir semua. Ya, jadi mohon semuanya disampaikan, kita tahu, sampaikan tetangga, saudara, ajak hadir bersama. Tujuannya bukan apa-apa, mudah-mudahan kalau kita duduk bersama, berpikir bersama, sama-sama, ya akan kita lihat saja doanya. Semua yang kita lakukan doanya. Ya, dan saya kira itu para hadirin Allah, kita duduk bersama-sama dengan mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa taslihu bil qulub wa tadriku bi masuwatin min suwar wal mansub wa rasulana min khashyatika ma tahulu bi bainana wa bain ma'siyatik wa bi ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ib ad-dunya wal akhirah Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una متعنا بأسمائنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعل وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا نافعا مباركا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون